wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Isna Rufaida. Kali ini aku akan jelasin ke kalian tentang apa sih ilmu filsafat itu atau filsafat ilmu. Yang mau tahu, ikutin aku terus ya. Nah, untuk teman-teman yang masih asing dengan apa sih itu filsafat, filsafat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Dalam video ini aku akan jelasin ke kalian tentang yang pertama, yaitu pengertian filsafat ilmu, yang kedua tentang petak-petak sawah filsafat ilmu, yang ketiga tentang lingkupan filsafat ilmu, yang keempat yaitu tujuan dari filsafat ilmu. Secara etimologis, filsafat yaitu philos atau love, yaitu yang artinya cinta. Kalau secara terminologis, filsafat yaitu sebagai suatu sikap, metode berpikir, kelompok persoalan, kelompok teori, analisis krisis bahasa dan istilah, dan pemahaman yang komprehensif. Filsafat pada hakikatnya adalah satu aktivitas, satu jalan berpikir yang menuntut kejernihan, kedalaman, dan keluasan. Karakter utama filsafat adalah berpikir secara logis dengan melakukan aktivitas A, yaitu mengajukan argumentasi, baik untuk menemukan, menyusun, atau mengkritis kebenaran, serta B, untuk menganalisis dan menegaskan kejelasan suatu konsep. Yang ketiga, kata filsafat juga sering digunakan secara meluas dalam pengertian pandangan dunia seseorang atau prinsip-prinsip ideal yang digunakan seseorang memandu hidupnya, yaitu sama dengan seperangkat prinsip ideal yang digunakan sebagai poros berpikir, bertutur, dan berperilaku. Filsafat adalah kisah pergumulan dan perjuangan manusia dalam memahami dunia dan eksistensi serta esensi hidupnya. Itu menurut Faiz tahun 2018. Yang pertama, menurut Harun Nasution mengatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dengan wazan timbangan fa'lalah, dan fi'lal. Dengan demikian, kata benda dari falsafah seharusnya falsafah dan filsaf. Bahtiar 2004. Yang kedua yaitu pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun titik tekannya. Bahkan, Muhammad Hatta dan Lagrange mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan karena setiap orang memiliki titik tekan sendiri dalam definisinya. Bahtiar 2004. Pythagoras tahun 572 sampai 497 sebelum Masehi adalah filosof yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Menurutnya, Sophia mengandung arti yang lebih luas. Kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebijakan intelektual, pertimbangan yang sehat, kecerdikan dalam memutuskan hal-hal praktis. Dengan demikian, asal mula kata filsafat adalah sangat umum, yaitu mencari keutamaan mental, the pursuit of mental excellence, dari Bahtiar 2004. Menurut Al-Farabi, W950 Masehi, filsafat adalah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Bahtiar 2004. Menurut Ibnu Rushd 1126 sampai 1198 Masehi, filsafat atau hikmah merupakan pengetahuan otonom yang perlu dikaji oleh manusia karena akal. Al-Quran mewajibkan manusia berfilsafat untuk menambah dan memperkuat keimanan pada Tuhan. Bahtiar 2004. Dari berbagai pendapat di atas, banyak sekali filosof yang mengartikan apa itu filsafat menurut pemikiran mereka masing-masing. Nah, untuk pertanyaan mengapa sih orang-orang belajar filsafat? Ini dia alasannya. Yang pertama untuk mengejar hakikat atau makna, yang kedua untuk menguji hidup, yang ketiga untuk belajar berpikir, dan yang terakhir untuk menyenangkan dan menantang. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu cara untuk belajar filsafat, aku kasih tahu nih tips belajar filsafat dengan mudah. Yang pertama, mulailah dari posisi kesadaran ingin tahu sebagai wujud syukur. Yang kedua, baca dan telaah secara runtut dan sabar. Yang ketiga, olah waktu dan kondisi yang terbaik. Yang keempat, fokus pada isu-isu filosofis. Yang kelima, jangan segan membuka kamus filsafat.
Yang keenam, akrab dengan gagasan-gagasan filosof. Yang ketujuh, wajibkan diri untuk membaca. Yang kedelapan, jangan terburu-buru. Yang kesembilan, tandai bagian-bagian tertentu. Kesepuluh, kenali gagasan utamanya. Dan yang terakhir, pahami dan pertanyakan argumen yang diajukan. Untuk teman-teman yang ingin belajar filsafat dengan cepat atau dengan baik, bisa menggunakan 11 tips belajar filsafat dari aku ya. Nah, sekarang kita akan memasuki petak-petak sawah filsafat ilmu. Petak sawah filsafat ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ontologi dan epistemologi. Ontologi yaitu petak yang membicarakan tentang yang ada. Misalnya, apakah manusia ada? Apakah kamu ada? Apakah batu ada? Apakah kucing ada? Apakah angin itu ada? Apakah hantu itu ada? Apakah Tuhan ada? Bila ada, mengapa disebut ada? Apa ciri-cirinya? Atau mengapa dianggap tidak ada? Bagaimana struktur yang ada itu? Samakah struktur ada dalam diri manusia dengan kucing? Apakah yang ada itu harus bisa disentuh oleh perangat indrawi? Untuk petak sawah yang kedua yaitu ada epistemologi, yaitu petak yang membahas tentang seluk-beluk pengetahuan manusia. Misalnya, apakah yang dimaksud dengan pengetahuan itu, apa bedanya antara tahu dan tidak tahu, apakah yang menjadi sumber dan dasar pengetahuan, apakah pengetahuan yang benar itu berasal dari pengalaman ataukah akal, bagaimanakah proses mencari pengetahuan tersebut. Nah, cara untuk membedakan antara petak ontologi dan petak epistemologi. Untuk petak ontologi kita belajar tentang yang ada. Jikalau petak epistemologi, kita belajar tentang antara tahu dan tidak tahu. Lingkupan filsafat ilmu. Menurut Peter Angelus, filsafat ilmu mempunyai 4 bidang konsentrasi utama. Yang pertama, sebagai konsep peranggapan dan metode ilmu. Yang kedua, sebagai proses penalaran. Yang ketiga, telaah saling berkaitan. Dan yang keempat, pencerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas. Yang kedua, menurut A. Cornelius Benjamin, pokok soal filsafat ilmu dalam 3 bidang. Yang pertama ada perlambangan ilmiah, yang kedua metafisika, yang ketiga idealisme, materialisme, monisme, dan pluralisme. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang tujuan filsafat ilmu. Yang pertama yaitu mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang kedua yaitu memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita mendapatkan gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Yang keempat, yaitu mendorong calon ilmuwan dan ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Yang terakhir yaitu untuk mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Menurut Bahtiar 2004.